Kericuhan kembali terjadi di pertambangan emas tanpa izin, Peti, area Kebun Raya, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Mitra, Provinsi Sulawesi Utara, Sulut, pada Sabtu, 20 Desember 2025. Tiga orang dikabarkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dari informasi yang diperoleh Tribun Manado.co.id, ketiga korban meninggal diketahui bernama Safrudin Makalalak warga Borgo 1, Mawandi Lakamunte, warga Basaan 1, dan Fathan Kalipe warga Belang. Satu korban luka, yakni Anissa Mamonto, 57, warga Belang, Kabupaten Mitra, kini dirawat intensif di Rumah Sakit RS Profesor Kandou, Manado hingga Minggu, 21 Desember 2025. Berdasarkan informasi yang diterima Tribun Manado.co.id dari sumber terpercaya, peristiwa penembakan tersebut dipicu karena konflik batas lahan Peti. Sengketa batas lahan ini melibatkan dua cukong, yakni SM dan pengusaha tambang ilegal lainnya. Bentrokan dipicu sengketa batas lokasi tambang yang diklaim milik SM dan seorang penambang ilegal lain, ujar sumber berinisi DL, Minggu 21 Desember 2024. Sumber menuturkan, konflik batas lahan ini sudah terjadi sejak beberapa hari sebelumnya. Memang sudah beberapa hari ini terjadi gesekan ini, ungkapnya. Mereka juga sudah saling sindir di Facebook, tutur dia. Adapun Kasat Reskrim Polres Mitea AKP Lutfi Arinugraha Pratama mengatakan, pengejaran terhadap pelaku masih dilakukan. Pelakunya masih kita kejar, kata dia. Sebelumnya diketahui, Polda Sulut dan Polres Mitra sempat melakukan penertiban aktivitas Peti di Kebun Raya Ratatotok. Namun meski sudah dilakukan penertiban, aktivitas Peti masih terus berlangsung secara diam-diam. Bahkan alat berat yang sempat diturunkan kembali dinaikkan ke Kebun Raya Ratatotok Mitra. Aktivitas pertambangan di Ratatotok memang sudah tak terbendung. Kecamatan yang jaraknya sekitar 96 km dari kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, Sulut. Ratatotok memang dikenal dengan daerah penghasil emas di Sulut. Saksi dari masyarakat, keluarga, lingkungan kerja dan juga saksi ahli, katanya. Kesaksian suami korban Anissa Mamonto. Yamin, suami korban Anissa Mamonto, menceritakan detik-detik terjadinya peristiwa tragis tersebut. Ungkap dia, Sabtu siang, datang sekelompok orang menyerang tempat daseng, pos pekerjaan, mereka. Melihat tembakan deras, ia sempat keluar dan mengangkat tangan. Saya katakan di sini ada perempuan, kata dia. Tapi tembakan terus berdatangan. Saat tengah berlindung, dirinya mendengar suara seorang rekannya. Dia katakan, saya kena. Dan dia akhirnya wafat, kata Yamin kepada Tribun Manado.co.id, di lobi RS Profesor Kandou di Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulut, Minggu, 21 Desember 2025, siang. Sibuk mengurus rekannya, Yamin belakangan sadar sang istri tertembak. Dibekapnya sang istri. Saya lantas teriak, istri saya kena dan mereka pun teriak bawa saja, katanya. Hujan turun tak berapa lama setelah serangan itu. Dia pun menggendong sang istri yang sudah terluka di tengah hujan deras. Mengenai para penyerang, ia melihat ada di antara mereka bawa semacam tabung dan benda mirip teleskop. Ia mengaku juga tertembak di dada. Tapi tak luka serius, kata dia. Dirinya berharap para pelaku penembakan dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.